Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun azimun mubarakun unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Puji kita aturkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat qudrah, iradah, inayah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita bisa kembali di kajian online PC versi Cipadas, itu dalam istilah Ustadz ceramah mustami di rumah. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan itu dengan judul ibadah tidak hanya rutinitas, tapi harus berkualitas dan berbekas. Sebenarnya kajian ini atau pembahasan ini sebagai sambungan dari pembahasan yang saya sampaikan di sama kajian online, tapi di Pemuda pada Ahad kemarin, pekan kemarin saya sampaikan. Di Pemuda saya sampaikan dengan judul buah dari istiqomah. Nah, setelah kita melakukan amalan secara istiqomah terus menerus, maka buah yang kita hasilkan harus terasa oleh diri kita sendiri dan terasa oleh orang lain. Saya bahas sedikit yang minggu kemarin, pekan kemarin saya sampaikan mengenai istiqomah. Ketika kita melaksanakan amalan, terus kita istiqomah dalam melaksanakannya, itu sebagai hasil dari ibadah kita sendiri. Ketika kita ibadah, terus selanjutnya istiqomah, maka itu adalah buah dari amalan itu sendiri. Dikarenakan suatu amalan kalau dikerjakan hanya sekedar sekali saja, tidak istiqomah kita melaksanakan, maka amalan itu kita perbuat hanya sekali saja. Makanya disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu ketika kita melakukan satu amalan sebagaimana tadi di mukadimah saya sampaikan, yaitu surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, didasari dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami bakal memberikan kepadanya hayatan thayyibah, itu kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini yang pertama adalah kebaikan itu terus menerus dia kerjakan. Jadi terasa oleh dirinya bahwa ada itu terus dalam ada kebaikan. Dimana qala ba'dus salat min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Dari tanda atau pahala dari kebaikan itu adalah al hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan setelahnya. Jadi ibadah ini tidak dikerjakan sekali saja, tapi kebaikan itu, ibadah itu dia terus kerjakan, terus menerus dia kerjakan. Contohnya ketika kita sekarang sedang melaksanakan saum Ramadan, maka sebagai bukti dari diterimanya kebaikan atau ibadah saum Ramadan itu, ketika kita bisa melaksanakan saum seterusnya di 11 bulan berikutnya itu dengan saum sunat. Jadi tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan itu. Nah, disebut dengan hayatun thayyibah itu kebaikan yang kita rasakan sendiri bahwa kebaikan itu terus menerus kita laksanakan. Nah, yang kedua bahwa disebut hayatun thayyibah, kebaikan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan itu akan terasa oleh orang lain. Ada efek, ada bekas, ada asar yang kita keluarkan dari diri kita terasa oleh orang lain. Maka apa asar atau bekas dari ibadah yang kita kerjakan?
selama ini kita kerjakan, apakah ada bekas, apakah ada asar dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita melaksanakan ibadah sesuai contoh, terus ikhlas melaksanakannya, itu sebagai syarat diterima ibadah. Nah, yang ketiga, harus ada asar, harus ada efek, harus berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya kita beribadah tiap hari, contoh melaksanakan sholat, atau saum, atau ibadah apa saja, tetapi tidak berbekas, tidak berbukti dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan heran ada orang yang berbicara, orang ini suka ibadah, suka sholat, saum, dan ibadah yang lain dikerjakan, tapi tidak ada bedanya, tidak ada efeknya, tidak ada bekasnya dalam kehidupan sehari-hari. Sama saja seperti orang yang tidak sholat, sama saja seperti orang yang tidak saum. Makanya harus ada efek, harus ada asar dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas tentang asar atau bekas efek dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari dan kita lakukan secara pekanan atau tahunan. Yang pertama kita bahas dalam ibadah yang kita laksanakan sehari-hari, sering kita laksanakan, yaitu ibadah sholat. Apakah ibadah sholat yang kita laksanakan hanya sekedar rutinitas saja, yaitu amalan ibadah yang kita kerjakan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Apakah cukup begitu? Apakah ada asar, ada efek dalam kehidupan sehari-hari? Makanya sayang sekali orang yang melaksanakan sholat, bahkan kita sholat sehari 5 kali, belum yang sunat, berarti kita sudah melaksanakan sholat itu beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Tapi sayang sekali kalau tidak ada efek, kalau tidak ada asar dalam kehidupan sehari-hari. Maka apakah asar efeknya bekas dari sholat, ibadah sholat itu sendiri? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang aku wahyukan kepada kamu dari kitab, wa aqimis shalat, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita sudah melaksanakan salat beberapa kali, tadi bahkan beribu-ribu kali? Sudahkah ada hasil dari salat kita bahwa salat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Yang ada istilah STMJ, salat terus, maksiat jalan. Ongkos sok salat, tapi maksiat terus dilakukan, maksiat terus masih berjalan. Berarti ini tidak ada efeknya, tidak ada asarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sama saja seperti orang yang tidak sholat. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak sholat. Makanya sholat kita harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana sholat kita bisa sampai kepada mencegah perbuatan keji dan munkar itu? Maka yang pertama harus diperhatikan adalah kualitas dari sholat itu. Tadi judul tadi bukan sekedar rutinitas, tapi harus berkualitas dan berbekas. Maka kualitas sholat harus kita tingkatkan agar sholat itu berbekas. Maka dari kualitas sholat adalah kehusyuan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita khusyuk dalam sholat adalah ketika kita paham, mengerti apa dari arti bacaan yang kita baca dalam sholat. Kita tidak akan paham atau mengerti apa isi dalam sholat kalau tidak tahu arti dan bacaan sholat itu sendiri. Makanya tadi dalam soal Al-Ankabut diawali dengan utslu ma uhiya minal kitab. Baca dari yang kami wahyukan dari kitab. Nah, ketika sholat, ketika kita mengerti apa yang kita baca dalam sholat, makanya apa yang kita baca dalam sholat itu adalah doa dan ayat-ayat Quran, soal Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Ketika kita utslu membaca, memahami apa yang kita baca dalam sholat, dalam arti kita memahami Al-Quran, maka ketika kita memahami Al-Quran, berarti kita bisa membedakan mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita sudah bisa membedakan mana hak dan yang batil, insya Allah kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Maka dari sinilah solat, efek dari solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tinggal kita introspeksi diri kita sendiri, apakah solat yang sama kita laksanakan sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar atau belum. Itu dia maksud dengan efek dari ibadah sholat. Itu ibadah yang harian kita kerjakan, sering kita kerjakan. Selanjutnya contoh yang kedua, ibadah pekanan. Pekan sekali, yaitu ibadah Jumat. Dalil ibadah Jumat atau perintah ibadah Jumat ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru, dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegera, ila dzikrillah, kepada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah perniagaan. Nah, dalam ibadah Jumat, ketika kita bisa meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk zikir kepada Allah, yang ibadah Jumat itu paling cuma setengah jam atau maksimal juga 1 jam, 1 jam juga itu dengan sholat sunat, maka apa efek, apa asar dari ibadah Jumat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ibadah Jumat itu sama seperti sholat kita? Dikerjakan mulai dari kita mandi Jumat, terus melaksanakan sholat intidhar, mendengarkan khutbah, sholat bersama imam 2 rakaat, terus sholat pada Jumat, setelah pulang setelah Jumat, apa hasilnya dari ibadah Jumat itu? Apa hasil dari ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perhatikan ayat selanjutnya dalam surah Jumat itu, yaitu ayat 10-nya. Fa'idzukurullah katsira. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kalian sudah selesai melaksanakan salat, yaitu salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, beraktivitas kembali seperti biasa. Wa batagu min fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maka di luar Jumat harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Tadi ketika diseru pada melaksanakan ibadah Jumat, pas'au ila dzikrillah, bersegala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir di sini, wadhkurullaha katsira, kita di luar Jumat harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu Jumat hanya setengah jam, paling lama 1 jam. Maka setelah Jumat kita harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila setelah Jumat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan pasti tidak akan melanggar Allah Subhanahu wa taala, pasti sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan sesuai dengan aturan Allah, tidak akan melanggar aturannya. Dikarenakan kita zikrullah, mengingat Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan hanya ketika waktu Jumat saja. Ketika setelah selesai sholat Jumat, kita harus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah efek dari ibadah Jumat, asar bekas dari ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu berbekas, berasal kalau kita dalam kehidupan sehari-hari terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contoh yang ketiga, yaitu ibadah tahunan. Yaitu sekarang kita sedang laksanakan, yaitu ibadah saum Ramadan. Kita ketahui bahwa ayat mengenai perintah tentang saum Ramadan ada dalam surah Baqarah ayat 183 sampai 188. Di akhir ayat 88-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil."
Wala takulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum bainakum, harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara batil. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 183 sampai 187-nya tentang ibadah saum, maka di akhir 188-nya Subhanahu wa taala ditutup dengan wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dan dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Ini adalah tujuan dari ibadah saum sebenarnya, yang akan menjadi efek, yang menjadi asal dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita saum hanya menahan lapar dan dahaga saja, terus ditingkatkan kualitasnya dengan menahan perbuatan atau ucapan yang jelek, perbuatan juga yang dilarang, dengan menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita dan ucapan kita, ditahan dari perbuatan yang jelek. Maka di akhir ayat ini Subhanahu wa taala berfirman wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, ini ada tujuan saum. Mengapa tujuan saum begini? Dikarenakan ketika kita saum, kita dilatih untuk meninggalkan tadi, meninggalkan yang dilarang, bahkan yang halal pun kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan yang halal waktu saum? Yaitu makan dan minum, bahkan hubungan suami istri di siang hari. Itu kan asalnya kalau makanan zatnya halal, kita cara mendapatkan juga halal. Tapi dengan saum kita bisa tinggalkan. Tuh, dengan ibadah saum, jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang halal pun kita bisa tinggalkan dengan saum itu. Makanya Subhanahu berfirman wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Efek asal dari saum itu kita jangan memakan harta kita, zatnya ataupun caranya dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Insya Allah dengan saum kita bisa meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang halal pun bisa ditinggalkan. Maka selanjutnya pada 11 bulan berikutnya insya Allah kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Subhanahu wa taala, baik dalam cara memakan ataupun usaha kita dalam kehidupan sehari, yang haram kita tinggalkan dengan efek dari saum ini. Nah, itulah efek atau asal dari ibadah saum. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga saja, meninggalkan perbuatan, perkataan, pendengaran, bahkan pandangan yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ibadah yang barusan tahunan, sekarang ibadah yang setahun sekali atau bahkan satu umur hidup sekali, seumur hidup sekali, bahkan kita tidak bisa melaksanakannya, yaitu ibadah haji. Nah, dari ibadah haji yang kita laksanakan atau sebagian kita telah melaksanakan ibadah haji, maka alangkah ruginya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tapi setelah pulang dari haji tidak ada efek, tidak ada bekas, tidak asal dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena ibadah haji adalah ibadah gabungan dari ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah ilmiah. Harus terkumpul 3 ilmu ini. Kalau tidak terkumpul tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau kita punya ilmu, punya kesehatan badan, tapi tidak punya mal, tidak punya hartanya, tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Atau contoh yang lain, kita punya ilmu, punya harta, tapi tidak ada kesehatan, maka tidak bisa berangkat ibadah haji karena kan tidak sehat. Atau yang ketiga, kita punya harta, punya kesehatan, tapi punya ilmu, tidak punya ilmu, bisa gak berangkat ibadah haji? Bisa berangkat ibadah haji, tapi di Mekah di sana melaksanakan ibadah haji bukan melaksanakan ibadah, tapi hanya selfie di Ka'bah. Ya kan, tidak tahu manasik haji, tidak tahu cara manasik haji, dan jauh kemungkinan ibadah haji yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pertanyaan dari kita, rugi
orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, tapi dari pelaksanaan ibadah hajinya tidak ada efek, tidak ada bekas dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada orang yang bilang gelar hajinya jadi dua. Haji. Kalau haji satu gelarnya bagus, tapi ketika disebut dua kali maka jadi jelek. Haji tapi kelakuannya, akhlaknya tidak atau sama saja dengan orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Maka harus ada efek, harus ada asar dari kita telah pulang melaksanakan ibadah haji. Apa efek dari ibadah itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik haji, manasik haji, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kalian mengingat, menyebut-nyebut aba'akum, bapak-bapak kalian, itu keturunan atau nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau bahkan harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan asbabun nuzul surat ini, surah Al-Baqarah 200, ketika itu kaum Quraisy ketika sudah melaksanakan ibadah haji, maka mereka itu berkumpul dan berbicara membangga-banggakan nenek moyangnya, membanggakan bapak-bapaknya. Kalau kita sekarang mungkin membicarakan keturunannya. Kalau dulu membicarakan bapak-bapaknya itu orang keturunan ini, mungkin sekarang kita membicarakan saya bisa melaksanakan ibadah haji karena kan tuh bapak ini keturunan ini atau keturunan apa gitu, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Maka diperingati Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ingatnya kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian. Maka harus ada efek asar setelah ibadah haji. Kalau kita mendengar dari orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, kita sering mendengar ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah di tanah haram, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, maka kalau kita mau melaksanakan sholat berjamaah, mau saf yang di depan, paling depan atau saf di depan, tidak saf di belakang, maka kita harus berangkat ke Masjidil Haram itu katanya minimal 2 jam sebelum adzan. 2 jam sebelum adzan kalau mau saf pertama atau saf kedua, ketiga, tidak saf paling belakang. Semangat ibadah di ibadah, semangat ibadah di tanah kita melaksanakan ibadah. Atau minimal kalau sholat mau adzan langsung kita sudah ada di masjid. Kalau bisa kita yang adzannya gitu. Maka ini menjadi bukti bahwa kita telah melaksanakan ibadah haji, kebaikannya itu terus kita laksanakan setelah kita pulang dari ibadah haji. Nah, itulah beberapa contoh dari ibadah sholat yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan dari mulai ibadah sholat, ibadah saum, ibadah tadi Jumat, bahkan sebagai ibadah haji yang telah kita laksanakan. Dari semua ibadah itu selain kualitas harus terjaga, tapi harus berbekas, harus ada efek dalam kehidupan sehari-hari. Apa efeknya tadi disebutkan? Efek dalam ibadah sholat bisa tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Atau efek dari ibadah Jumat, di luar Jumat kita lebih wadhkurullaha katsira, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Efek dari ibadah saum, wala taqulu amwalakum bainakum bil batir, jangan kita memakan harta dengan cara yang batil. Efek dari ibadah haji, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Di luar haji kita harus lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa efek ini harus kita jaga, harus ada bukti dalam kehidupan sehari-hari? Dikarenakan tadi selain syarat diterimanya
amalan ibadah, yaitu ada dua, yaitu ikhlas melaksanakannya dan sesuai contoh. Maka yang ketiga adalah harus ada asar, harus ada efek dalam kehidupan sehari-hari. Yang dua disebutkan dalam surat Al-Kahfi terakhir, yaitu ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Barang siapa yang yarju liqa'a rabbih, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalnya diterima masuk surga, falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan sunnah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka jangan dicampuri amalan soleh itu dengan syirik sedikit pun Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas melaksanakannya. Dan soal akhir tadi dipertegas, diperkuat, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, didasari dengan keimanan. Sama ini dua syarat ini disebutkan, yaitu beramal soleh dan didasari dengan keimanan, yaitu kita ikhlas melaksanakannya. Maka ada bukti, ada syarat yang ketiga diterima ibadah, falanuhyannahu hayatan thayyibah, kami pasti bakal memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka dari arti hayatan thayyibah ini, kehidupan yang baik, yaitu baik bagi dirinya, yaitu kebaikannya itu terus menerus, al hasanatu badaha, yaitu kebaikan setelahnya, dan baik di sini yaitu baik terlihat oleh orang lain. Ada efek, ada asar dalam kehidupan sehari-hari, ada buktinya dari kehidupan sehari-hari. Maka walaupun kita berdoa atau berlindung dari Subhanahu wa taala dari perbuatan riya, ingin terlihat oleh orang lain, tapi tidak apa-apa kalau efek atau asar dari ibadah ini terlihat oleh orang lain, sehingga membedakan kita dengan orang yang tidak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi ibadah sholat, efeknya asarnya itu kita akan berbuat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Maka boleh efek ini terlihat oleh orang lain, bukan kita riya, tapi untuk menunjukkan bahwa kita membedakan kita orang yang suka sholat berbeda dengan orang yang tidak sholat. Efek dari saum, kita tidak memakan harta dengan cara yang batil, boleh kita perlihatkan oleh orang lain. Itu menjadi bukti bahwa saum kita berhasil, menjadi bukti bahwa benar saum kita itu bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi berefek, berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Terus sholat Jumat kita tidak apa-apa terlihat oleh orang lain. Kita selalu zikir Allah Subhanahu wa taala di luar Jumat, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala di luar Jumat, itu tidak apa-apa untuk memperlihatkan efek, untuk memperlihatkan bekas dari ibadah itu sendiri. Bahkan tadi ibadah haji, yang tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, maka harus dibuktikan bahwa kita telah melaksanakan ibadah haji. Ada efek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita beda dengan orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Ya kan tadi ibadah haji tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji, maka harus ada bukti, harus ada efek, harus ada asar dari kehidupan sehari-hari. Maka tadi tidak disebutkan gelar hajinya dari 2 kali, haji-haji. Kenapa sebut haji-haji? Dikarenakan tidak ada efek, tidak ada asar dari kehidupan sehari. Nah itulah efek dari ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar rutinitas, tapi harus berkualitas dan berbekas. Kalau hanya sekedar rutinitas saja kita laksanakan, bahkan tidak ada bekas dalam kehidupan sehari atau kebaikan yang setelahnya kita laksanakan, maka kita, kalau salah istilah dalam ibadah saum, menjadi hamba Ramadhani, hamba Ramadan saja. Kita melaksanakan saum hanya sekedar di bulan Ramadan saja, tapi di 11 bulan berikutnya tidak melaksanakan saum, berarti itu tidak ada efeknya, tidak ada bekasnya. Kita melaksanakan ibadah tarawih, ibadah tahajud atau tarawih di bulan Ramadan, kita laksanakan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi berbekas dalam 11 bulan berikutnya kita melaksanakan ibadah tahajud seterusnya. Kita berimpak, bersedekah, zakat fitrah di akhir Ramadan kita melakukan zakat fitrah,
maka dalam 11 bulan berikutnya terus kita laksanakan, yaitu dengan ibadah atau sodako yang sunnah, yaitu bisa sodako infak yang lainnya yang sunnah bisa kita laksanakan. Begitulah kalau kita ibadah harus berkualitas dan berbekas, tidak hanya sekedar rutinitas saja. Sehingga insya Allah amalan kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terkumpul 2 syarat, yaitu ikhlas melaksanakannya juga sesuai sunnah. Maka yang selanjutnya ada efek, ada bekas dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian online di PCPSIC pada sekali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi ikhwatul iman semua yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu merupakan kebodohan dan keterbatasan diri saya pribadi. Tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.